Halo semua, selamat datang di video saya. Sebelumnya, hormat saya kepada Ibu Hesti Wening selaku salah satu guru fisika di SMA Negeri 1 Sidomulyo dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessie Evelyn Hadi Putri selaku siswi SMA Negeri 1 Sidomulyo, tepatnya saya siswi kelas 10-8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan dimensi. Pengertian besaran. Besaran adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan alat ukur. Secara sederhana, besaran fisika dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari nilai numerik, hasil pengukuran beserta satuannya. Ciri-ciri besaran. 1. Dapat diukur. Besaran memiliki nilai numerik yang dapat diukur seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. 2. Satuan. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai, misalnya meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan detik untuk waktu. 3. Terdapat dua jenis. Besaran dibedakan menjadi besaran skalar, hanya memiliki nilai, dan besaran vektor, memiliki nilai dan arah, seperti kecepatan dan gaya. Jenis-jenis besaran. Besaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan diciptakan oleh para ilmuwan untuk memudahkan manusia dalam melakukan perbandingan pengukuran. Jadi, besaran memiliki dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Tapi apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu? Jadi, besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok dengan satuan dan dimensinya diturunkan dari besaran pokok tersebut. Contoh besaran pokok. Berikut adalah contoh besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan sudut ruang. Di sini juga ada lambang besaran pokok, satuan, dan lambang satuannya. Contoh besaran turunan. Contoh besaran turunan ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Terdapat juga lambang besaran turunan dan satuan turunan. Contoh alat pengukur pada besaran. Yang pertama ada timbangan. Timbangan berguna untuk mengukur berat atau massa suatu benda. Jam yang berguna sebagai penunjuk waktu. Termometer. Termometer untuk mengukur suhu atau lebih tepatnya derajat panas dan dinginnya suatu objek.
Manfaat besaran di kehidupan sehari-hari. Waktu, mengatur alarm pada jam untuk bangun pagi tepat waktu sebelum bekerja atau sekolah. Panjang, mengukur panjang meja dengan penggaris untuk memastikan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah. Pengertian satuan. Satuan adalah standar yang digunakan untuk mengukur besaran dan menyatakan hasil pengukuran. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukur sehingga memungkinkan hasil pengukuran dapat dibandingkan satu sama lain. Ciri-ciri satuan. 1. Standar pengukuran. Satuan merupakan ukuran tetap yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran, seperti meter untuk panjang dan kilogram untuk massa. 2. Sistem internasional. Satuan biasanya terorganisir dalam sistem tertentu seperti SI, sistem internasional, yang menyediakan satuan dasar dan satuan turunan. 3. Dapat dikombinasikan. Satuan dapat digabungkan untuk membentuk satuan baru, seperti ms untuk kecepatan atau N Newton untuk gaya, yang berasal dari satuan dasar. Jenis-jenis satuan. Satuan terbagi menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi, ada dua jenis satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku itu? Jadi, satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil pengukuran yang sama meskipun diukur oleh orang lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang jika digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Syarat satuan baku dan satuan tidak baku. Terdapat beberapa syarat satuan baku, yaitu: syarat pertama dari satuan baku adalah tetap atau tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Syarat kedua adalah mudah ditiru oleh setiap orang yang akan menggunakannya. Syarat ketiga berlaku secara luas. Berikutnya yaitu syarat satuan tidak baku. Satuan tidak baku tidak memiliki syarat, tetapi memiliki kelemahan, yaitu satuan tidak baku memiliki sifat yang tidak tetap dan hasil pengukurannya berbeda-beda. Satuan tidak baku sulit ditiru, misalnya sulit untuk menemukan panjang jengkal orang yang sama persis. Penggunaannya terbatas atau tidak bisa digunakan secara umum. Tidak bisa diubah atau dikonversi ke satuan lainnya. Contoh satuan baku. Contoh satuan baku adalah satuan panjang, yaitu meter, sentimeter, dan kilometer. Satuan massa, yaitu gram dan kilogram. Satuan suhu, yaitu Celsius, Kelvin, Réaumur, dan Fahrenheit. Satuan kuat arus listrik, yaitu miliampere dan ampere. Satuan intensitas cahaya, yaitu candela. Satuan jumlah zat, yaitu mol. Satuan luas, yaitu meter persegi, sentimeter persegi, dan kilometer persegi.
Dan yang terakhir adalah satuan volume, yaitu meter kubik dan sentimeter kubik. Contoh satuan tidak baku. Berikut adalah contoh satuan tidak baku. Jengkal, depa, dan hasta untuk mengukur panjang. Mayam dan entik untuk mengukur massa. Botol, gelas, dan ember untuk mengukur volume. Tumbak untuk mengukur luas tanah di Jawa Barat. Tepukan tangan, jentikan jari, dan hentakan kaki untuk mengukur waktu. Contoh alat pengukur pada satuan. Stopwatch. Stopwatch digunakan untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Timbangan digital. Timbangan digital sebagai pengukur untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Amperemeter. Amperemeter berguna untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Manfaat satuan di kehidupan sehari-hari. Pengukur yang presisi. Satuan seperti meter atau liter memungkinkan kita untuk mengukur panjang, berat, atau volume dengan tepat. Seperti saat membeli bahan makanan atau membangun sesuatu. Standarisasi. Satuan membantu memastikan semua orang memahami dan menggunakan ukuran yang sama, sehingga memudahkan perdagangan dan komunikasi, seperti membeli bahan bakar dalam liter atau makanan dalam kilogram. Pengertian dimensi. Dimensi adalah cara menyatakan besaran fisika dalam bentuk simbol yang menunjukkan hubungannya dengan besaran pokok. Dimensi berbeda dengan satuan. Dimensi adalah ukuran variabel fisik tanpa nilai numerik. Sedangkan satuan adalah cara untuk menetapkan angka dan pengukuran pada dimensi tersebut. Misalnya, panjang adalah dimensi, tetapi diukur dalam satuan kaki, ft, atau meter, m. Ciri-ciri dimensi. 1. Panjang. Diukur dalam satuan meter, panjang merupakan dimensi yang menggambarkan jarak antara dua titik. 2. Massa. Diukur dalam satuan kilogram, massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu objek. 3. Waktu. Diukur dalam satuan detik, waktu adalah dimensi yang mengukur durasi antara dua peristiwa. Fungsi dimensi. Fungsi dimensi adalah menunjukkan kesetaraan dan kebenaran persamaan rumus fisika, menentukan satuan dari besaran turunan, membantu mengetahui bagaimana besaran diturunkan atau disusun dari besaran pokok, memastikan kesesuaian dan konsistensi dalam persamaan fisika. Jenis-jenis dimensi. Jenis-jenis dimensi dibagi menjadi 3, yaitu dimensi jumlah zat N, dimensi usaha ML2T2, dimensi luas L⁻². Contoh dimensi. Contoh dimensi adalah luas L, panjang kali lebar sama dengan L dikali L sama dengan L⁻². Volume V,
Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Kecepatan memiliki dimensi yaitu L T min 1. Percepatan memiliki dimensi yaitu L T min 2. Gaya memiliki dimensi yaitu M L T min 2. Contoh alat yang digunakan pada dimensi. Mikroskop. Mikroskop untuk melihat, memperbesar, dan menghasilkan gambar dari sebuah objek yang sangat kecil dan halus yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Kalorimeter. Kalorimeter digunakan untuk mengukur panas yang terlibat dalam perubahan wujud suatu materi seperti perubahan suhu atau fase. Jangka sorong. Jangka sorong berguna untuk mengukur panjang, ketebalan, panjang diameter dalam, panjang diameter luar, dan kedalaman benda kerja. Manfaat dimensi di kehidupan sehari-hari. Memeriksa kesalahan perhitungan. Dimensi fisika membantu mengecek konsistensi satuan dalam penghitungan, seperti memastikan hasil kecepatan memiliki dimensi panjang atau waktu. Merancang struktur yang aman. Dalam konstruksi, dimensi fisika digunakan untuk memastikan bahan memiliki kekuatan yang sesuai dengan beban, dimensi massa, panjang, waktu, agar bangunan atau jembatan aman. Kesimpulan. Besaran. Besaran adalah konsep dasar dalam ilmu fisika yang menggambarkan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pemahaman tentang besaran penting karena menjadi dasar dalam pengukuran dan perhitungan ilmiah. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain. Contoh besaran pokok meliputi panjang, meter, massa, kilogram, waktu, detik, suhu, Kelvin, dan arus listrik, ampere. Besaran pokok ini digunakan sebagai standar untuk membentuk besaran lainnya. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi besaran pokok melalui hubungan matematika. Contohnya meliputi kecepatan meter per detik, gaya Newton, energi Joule, dan tekanan Pascal. Besaran turunan membantu menjelaskan fenomena fisika yang lebih konteks dengan menggunakan dasar besaran pokok. Satuan merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan besaran tertentu, seperti panjang, berat, waktu, dan sebagainya. Satuan ini digunakan untuk memberikan standar pengukuran yang dapat dipahami oleh semua orang. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang diakui secara internasional dan memiliki standar yang konsisten di seluruh dunia. Contoh satuan baku adalah meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan liter untuk volume. Satuan baku ini digunakan dalam sistem metrik SI, sistem internasional satuan, dan sifatnya tidak berubah-ubah. Satuan tidak baku adalah satuan pengukuran yang tidak memiliki standar yang tetap, sehingga penggunaannya dapat berbeda-beda, tergantung pada situasi atau orang yang menggunakannya. Contohnya satuan tidak baku adalah jengkal, depa, atau langkah. Penggunaan satuan tidak baku dapat bervariasi dan tidak memberikan hasil yang konsisten, sehingga kurang cocok untuk pengukuran yang memerlukan tingkat ketetapan tinggi.
Dimensi dalam ilmu fisika mengacu pada cara kita mengkategorikan atau menggambarkan besaran fisis dengan menggunakan satuan dasar seperti panjang, L, massa, M, dan waktu, T. Setiap besaran fisis dapat dinyatakan dalam bentuk dimensi ini. Misalnya, percepatan memiliki dimensi dan gaya memiliki dimensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.